Sore, Sobat Trader. Apa kabarnya semua? Oke. Selamat sore juga Pak Lukman. Hari ini kita mau bahas topik menarik ya, bersama research analisis kita dari GK. Sehat, Pak Lukman. Hai Kak Deni, Kanisa. Oke. 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 Mama saya juga GK Invest. Oke. Sore, Sobat Trader. Kembali berjumpa nih dengan saya Gloria. Hari ini kita ditemenin lagi ya bersama Bapak Alwi, research analis GK Invest, membahas topik-topik terkini ya Kak. Topik terkini ya. Saya baca chattingan Kanisa nih. Kak saya terima. Oke. Pak Alwi, gimana kabarnya Pak? Baik, Glory. Alhamdulillah sehat. Gimana, Glory? Kabarnya di sore yang cukup mendung ini ya, Glory ya? Puji Tuhan sehat luar biasa Pak Alwi. Oke. Pak Alwi, ini nih kita mau bahas untuk perdagangan minggu ini ya Pak ya. Karena kan kalau kita lihat Pak, untuk minggu ini kan perdagangan cenderung singkat ya Pak Alwi. Kayak gitu kan. Iya, betul. Karena pasar Amerika Serikat ditutup lebih awal ya Pak ya. Ini karena perayaan Thanksgiving ya Pak. Iya, betul. Benar ya. Bapak gimana ngerayain Thanksgiving juga nggak Pak di rumah? Ah, kalau di sini nanti Harbolnas ya, Hari Belanja Online Nasional, Ah, benar. WIB gitu. Benar. Waktu Indonesia belanja. Oke. Oke. Nah, Pak Lu ini ada yang menarik nih Pak di perayaan Thanksgiving ini ya Pak ya. Jadi melalui pergerakan mata uang Euro USD ya Pak Alwi. Ini kan masih berada di level terendah dalam 16 minggu ya Pak. Ini kenapa sih Pak Alwi? Ya, oke. Terima kasih, Glory. Mudah-mudahan nih hari ini cuaca cukup mendung ya, tapi kita tetap semangat ya terus ya. Mm-mm. Oke, ya kita ketahui bahwa euro terus terpukul ya, bahkan sempat jatuh ke level terendah dalam 16 bulan terakhir ini ya. Nah ini yang seperti yang kita ketahui bahwa euro ini memberikan bobot yang paling besar ya pada indeks dolar, yaitu sekitar 50 lebih dari 50% ya, itu bobot euro itu ada di indeks dolar ya. Jadi Mm. ketika dolar Amerika Serikat ini menguat ya, uh, yang juga dolar ini mencapai level tertinggi dalam 16 bulan ya. Nah, mata uang yang paling terpukul adalah mata uang euro. Oke. Kemudian Pak, faktor apa aja Pak yang menekan mata uang euro Pak Alwi? Ya, banyak faktor ya yang menekan pergerakan euro. Yang pertama adalah dari ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed ya, Mm-mm. Mm-mm. menyusul data-data ekonomi Amerika Serikat ya yang kuat ya, khususnya data inflasi dan data ketenaga kerjaan. Nah, Rabu lalu itu Glory ada data yang dirilis ya, yaitu Core PCE ya. Nah, Core PCE itu merupakan
uh, inflasi ya, indikator inflasi yang sangat disukai atau mungkin bahkan ini jadi acuan inflasi The Fed ya, di mana angka secara tahunan ya dari core PCE ini naik ya jadi 5%. Nah, angka 5% ini jauh melampaui target dari inflasi The Fed ya yang sekitar 2% ya. Jadi ini yang kemudian meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga. Kemudian data lainnya juga ada data jobless claims Amerika Serikat ya, yang juga turun ya menjadi 199.000 ya. Dan ini juga merupakan angka terendah ya dalam 52 tahun terakhir ya. Jadi ini yang menyebabkan dolar naik dan kemudian memukul mata uang euro. Oke, oke. Kemudian Pak, apa sih Pak konsekuensi dari solidnya data-data ekonomi yang Pak Alwi jelasin tadi Pak? Oke. Nah, solidnya data-data ekonomi Amerika Serikat ya, terutama data inflasi, itu telah meningkatkan ekspektasi bahwa The Fed akan mengurangi program pembelian asetnya lebih cepat dari perkiraan. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa dalam rapat atau beberapa pernyataan ya dari Ketua The Fed ya Jerome Powell bahwa inflasi hanya bersifat sementara, kemudian tidak akan terburu-buru naikkan suku bunga. Tapi dengan solidnya data-data tersebut, maka muncul ekspektasi bahwa The Fed akan mulai mengurangi pembelian asetnya itu lebih cepat dari perkiraan. Bahkan minggu ini juga ada FOMC minutes ya, di mana FOMC minutes ini merupakan risalah dari rapat The Fed tanggal 2 dan 3 November ya. Nah, di mana para pejabat The Fed mereka mengatakan bahwa mereka terbuka ya untuk mempercepat program pengurangan program pembelian obligasi tersebut ya, jika inflasi yang tinggi bertahan lama dan kemudian mereka akan bergerak lebih cepat untuk menaikkan suku bunga. Nah, itu yang ketika data solid maka tapering itu akan dipercepat yang kemudian dilanjutkan dengan kenaikan suku bunga. Oke, oke. Ada nggak Pak pengaruh black bagi pasar keuangan Pak untuk saat ini? Halo, gimana? Gloria? Halo? Ya, Glory ulang ya. Ada nggak Pak pengaruh black bagi pasar keuangan Pak Alwi? uh, ya untuk kebijakan ini kan dari The Fed dan ECB ini kebijakannya sangat kontras ya. Tentunya ini akan mempengaruhi ya pergerakan pada pasar keuangan ya, di mana kebijakan ECB ini yang lebih dovish ya, bisa dikatakan seperti itu. ECB ini merupakan bank sentral yang tertinggal oleh bank sentral lainnya ya. Jadi beberapa kali Christine Lagarde ya dalam pernyataannya mengatakan bahwa ECB tidak akan atau tidak akan melakukan pengetatan moneter ya, karena hal ini bisa berdampak jelek ya bagi pertumbuhan ekonomi ya. Nah, ini yang menyebabkan dari sisi kebijakan euro itu juga melemah ya terhadap dolar Amerika karena perbedaan kebijakan. The Fed hawkish sementara ECB cenderung dovish. Oke, oke. Berarti ini ya Pak ya, perbedaan kebijakan moneter ya Pak ya, yang membuat euro semakin terpuruk ya Pak Alwi. Iya betul, karena gini ya, karena ini juga berkenaan dengan imbal hasil atau yield ya, di mana suku bunga The Fed ya yang saat ini 0,25% ya, dan ada prospek
kenaikan di tahun depan. Sementara untuk ECB ini 0%. Nah, kalau misalnya Glory aja ya, misalnya di iming-imingi imbal hasil ya, pilih mana 0,25 sama yang 0%. Jadi kalau investor yang mengharapkan imbal hasil, ya suku bunga The Fed itu masih lebih menarik ya ketimbang suku bunga ECB. Oke, berarti kalau dari faktor internal sendiri, Pak Alwi, itu gimana, Pak? Adakah faktor yang mempengaruhi, Pak? Ya, faktor dari internal dari kawasan zona euro sendiri itu ada ya yang mempengaruhi. Nah, khususnya akhir-akhir ini ya, di mana melonjaknya kasus COVID ya di kawasan zona euro itu juga memperberat sentimen buat euro. Ya, ini ditandai dengan yang pertama kali ya, Austria itu menjadi negara Eropa Barat ya yang pertama menjalankan kebijakan lockdown penuh ya pada hari Senin. Kemudian negara-negara di Eropa ini saat ini memperluas vaksinasi COVID ya dan memperketat pembatasannya. Kemudian di Slovakia juga mengumumkan lockdown selama 2 minggu dan pemerintah Cekoslovakia ini akan menutup bar itu lebih awal. Nah, di Jerman sendiri itu kemungkinan akan mengikuti Austria ya yang juga lockdown di mana angka kematian di Jerman itu terkait COVID itu juga saat ini sudah melewati 100 ribu ya. Jadi ini yang faktor internal yang juga membuat euro ini susah untuk bergerak naik. Oke, oke. Jadi bisa dibilang ya Pak Alwi kalau misalnya euro ini terpukul ya Pak dari sisi eksternal maupun internal ya Pak. Oke, betul sekali, Betul. Nah, Dori. kalau untuk grafiknya sendiri Pak Alwi, kira-kira gimana Pak? Apakah masih berpeluang untuk bearish atau bullish Pak Alwi? Oke, untuk grafiknya, nah kita share dulu ya screen-nya, Glory. Boleh. Ini biar sobat trader yang saat ini menyaksikan streaming ini bisa mendapatkan gambaran ya mengenai arah pergerakan euro. Nah, saya share di sini ya screen untuk euro USD ya. Ini saya ambil grafik weekly ya karena kita akan lihat prospek ya jangka panjangnya seperti apa. Nah, kita lihat di sini ada ya ini bisa dikatakan ini double top ya untuk euro di weekly ini di kisaran ini kalau nggak salah di 1.2266 ya. Ini double top di mana pola double top ini menjadi indikasi akan adanya sebuah reversal. Nah, kalau kita tarik lagi di sini ada neckline dari pola double top tersebut ya. Ini ada di kisaran 1.1737. Dan ini neckline ini sudah ditembus ya. Artinya dengan ditembusnya penembusan neckline ini saja ini sudah menjadi sinyal bearish ya buat pergerakan euro USD. Kemudian kalau kita lihat dari pergerakan moving average juga ini moving average 50 itu bergerak di atas artinya harga ini masih bergerak di bawah moving average. Ini memperkuat pola bearish tersebut. Nah, ini saya tebalkan biar sobat trader tahu semua. Bahkan nah untuk sekarang ini euro USD bahkan sudah menembus ini resisten support terakhir ya. Yang kemungkinan ini akan jadi support ya untuk ini supportnya ada di kisaran, ini saya tebalkan lagi garisnya. Nah, ini
Supportnya ada di kisaran sekitar 1.1500 ya. Jadi ini sudah beberapa support yang ditembus yang saat ini akan jadi resisten ya. Dan kalau kita combine ya atau kita kombinasikan dengan garis retracement, Fibonacci retracement, nah kita tarik dari low ini kemudian kita tarik ke high ini, maka ini sudah berada di bawah retracement 61,8. Artinya secara tren ini sudah bukan retrace lagi, tapi ini sudah balik arah jadi bearish. Nah, target yang ditunjuk selanjutnya ini mungkin pertahanan terakhir ini ada di area-area sekarang ini ya, di kisaran 1.1150-an. Nah, ini support ya yang harus dijaga ya agar euro ini tidak turun terlalu jauh. Tapi kalau misalnya support ini kembali ditembus, maka ya pergerakan selanjutnya kemungkinan dia akan kembali menguji ini level low ini di kisaran 1.06. Jadi tidak menutup kemungkinan dengan prospek kebijakan The Fed yang hawkish, sementara ECB yang masih dovish. Nah, tidak menutup kemungkinan euro masih tetap bergerak bearish. Begitu, Glory. Oke, oke. Berarti sobat trader udah dapat gambaran ya untuk transaksi euro USD-nya ya, sobat trader. Ini hari Jumat ya, Pak? Iya, Ini kan iya, hari Jumat. betul. Nah, kalau misalnya di Amerika Serikat ya Pak, hari ini kan biasa disebut sebagai Black Friday ya Pak ya. Itu sebenarnya apa sih Pak? Mungkin bisa jadi kosakata baru untuk sobat trader. Iya, hari ini disebut Black Friday karena kemarin kan hari Kamis Thanksgiving ya. Thanksgiving biasanya setelah Black Friday itu mengacu pada istilah ya yang dipakai untuk menandai hari Jumat setelah perayaan Thanksgiving. Jadi Jumat hari ini atau Black Friday ini bukan sembarang hari Jumat. Karena biasanya di Black Friday ini beberapa toko atau beberapa toko ya dia memberikan diskon besar-besaran ya setelah libur Thanksgiving tersebut ya. Jadi kalau ya tadi saya bilang di awal ini merupakan Harbolnas-nya di Amerika Serikat ya. Hari belanja online nasional ya. Jadi bukan angka kembar ya 11-11 atau 12-12, tapi momen setelah Thanksgiving hari Jumat itu merupakan hari belanja nasional ya di Amerika Serikat. Oke, oke. Kemudian ada nggak Pak pengaruh Black bagi pasar keuangan Pak Alwi? Ya untuk pasar keuangan secara tidak langsung ada ya untuk pengaruh dari Black Friday ini. Ya khususnya pada pergerakan saham ya. Karena dengan adanya diskon yang gede-gedean ya kita kembalikan saja misalnya Glory ya ketika WIB ya ketika ada baju misalnya dengan diskon 90 ya tentunya minat untuk membeli barang tersebut akan semakin tinggi ya. Nah, kemudian ini akan menguntungkan ya bagi sektor ya dan terutama sektor yang paling diuntungkan dengan adanya Black Friday ini adalah retailer ya. Nah, kalau masa pandemi ini sebelum pandemi ya, biasanya warga Amerika Serikat ini berbondong-bondong untuk memburu toko-toko. Tapi mungkin ketika masa pandemi ini mungkin pembeli atau yang tadinya berbondong-bondong langsung ke toko fisiknya ya, mereka akan menyerbu marketplace. Nah, marketplace di Amerika itu kan ada Amazon, kemudian eBay ya. Nah, ini mungkin dengan diserbunya oleh pembeli tadi,
Ini mungkin bisa mengerek harga saham perusahaan tersebut. Nah, itu dampaknya mungkin seperti itu. Oke, oke, Pak. Mungkin ini ada tambahan nih, Pak Alwi. Ini kan kita ada pertanyaan ya, Pak, melalui direct message kita di Instagram. Ini Oke. Pak Alwi bisa sharing, Pak, untuk tips trading. Misalnya, indikator apa, Pak, yang tepat untuk memprediksi pasar? Oke, technical analysis itu adalah eh, kita hanya mencari probabilitas ya, Oke. kemungkinan bukan kepastian ya. Jadi Mhm. indikator apa saja bisa diterapkan oleh trader ya. Jadi tergantung dari istilahnya em, kesenangan kita lah di indikator. Kita lebih lebih nyamannya indikator apa? Kalau saya sendiri lebih senang dengan teknik klasik ya, atau di technical analysis itu kan ada technical analysis klasik dan modern ya. Dan saya lebih senang dengan menarik garis-garis ya, karena di situ akan ketahuan support resistennya yang jelas. Kemudian dipadu dengan area-area Fibonacci karena untuk menentukan support dan resisten. Nah, kalau indikator modernnya mungkin saya akan pakai moving average ya. Moving average yang biasa saya pakai, mungkin untuk yang kecil tuh saya pakai 20, dan yang agak besarnya mungkin saya padu dengan moving average 50. Kemudian untuk osilatornya biasanya saya pakai RSI. Gitu. Oke, oke. Berarti Jadi memadukan memilih indikator. indikator sendiri jangan terlalu banyak juga, karena akan memusingkan kita sendiri. Ya cukuplah kalau satu indikator trend following, satu indikator osilator. Karena kalau Hmm. kita pakai misalnya trend following, moving average dipakai lagi, pakai Bollinger Band, kemudian ditambah Ichimoku. Nah, itu trend following semua. Nanti malah Ya, grafiknya ketutup. Nah, itu pusing nanti bacanya. grafiknya nggak kelihatan ya, Pak, jadinya ya. Betul, dari ketutup sama indikator tadi. Oke, oke. Thank you, Pak Jadi Alwi, buat pilihlah pilihlah indikator yang memang kita kuasain dan kita nyaman pakai indikator hmm, tersebut. Semua dan tetap indikator bagus kok. memanfaatkan momentum ya, Pak. Betul. Oke, oke. Oke, thank you Pak Alwi untuk tipsnya ya. Pertanyaan Sobat Trader kita udah kejawab. Dan thank you juga Pak Alwi udah temenin Glory berbincang-bincangnya di Jumat sore Eh, yang agak mendung ini ya Pak ya. Dan Sama-sama Glory mau Glory. infoin juga. Oke, Glory mau infoin juga nih buat Sobat Trader. Nah, di GK Invest itu kita ada produk CFD yang mana itu untuk single stock saham Amerika. Jadi kalau misalnya Sobat Trader ini mau turut merayakan Black Friday untuk membeli saham Amerika, nggak perlu capek-capek ke Amerikanya langsung. Jadi cukup melakukan transaksi di platform MetaTrader 5 di GK Invest-nya ya. Kayak gitu. Oke, Lebih Sobat Trader simpel mungkin Glory. benar, benar. Lebih simpel ya, Pak. Nggak perlu jauh juga ya. Iya. Oke, oke, Sobat Trader. Mungkin demikian pembicaraan saya dengan Pak Alwi, research analisis kita GK Invest. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like dan ikutin Instagram GK Invest untuk agar tidak ketinggalan informasi ya. Saya Gloria, salam trader. Salam profit.